Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Video ini saya buat untuk menjadi referensi bagi teman-teman yang lain dalam penyusunan karya tulis ilmiah. Sebelum saya masuk dalam teknisnya, bagaimana cara saya untuk menulis artikel ilmiah misalnya ya, atau tulisan apapun sebenarnya dengan cara yang bisa dikatakan lebih cepat, tapi bukan instan ya, masih perlu berpikir. Tetapi dengan cara ini, kalau ditanya terbantu berapa persen, saya sampaikan saya terbantu sampai 80%. Artinya waktu menulis gitu ya, ketika saya harus mencari ide, mengembangkan ide, kemudian mencari referensi, itu bisa dikerjakan dengan sangat cepat menggunakan teknik ini. Tentu saya sampaikan sebelumnya disclaimer, saya bukannya di sini mengajari yang jelek gitu ya, atau ngajari hal yang negatif atau hal-hal yang instan gitu ya, yang menurut sebagian orang itu hal yang instan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang akademisi. Di sini saya tidak mengajarkan hal yang seperti itu. Saya hanya menggunakan beberapa alat yang bisa membantu saya untuk mempercepat pekerjaan ini, karena tentunya dalam pelaksanaan Tridharma kita diwajibkan untuk membuat sebuah penelitian atau publikasi ilmiah, di mana dengan kesibukan dosen mengajar, apalagi Bapak Ibu yang punya jabatan struktural, mungkin membutuhkan effort yang lebih kalau sampai diminta harus membuat karya tulis sendiri. Nah, dengan cara ini insya Allah itu bisa dilakukan dengan lebih mudah gitu ya, menghemat waktu gitu, tetapi dengan tidak kemudian menghiraukan berbagai macam etika dalam hal akademik. Salah satunya adalah etika dalam hal plagiasi atau dalam hal pengembangan keilmuan. Tidak. Cara yang saya berikan ini hanya membantu untuk mempercepat kita mengerjakan tugas, tidak untuk membantu kita istilahnya tiba-tiba muncul tulisannya begitu. Tidak seperti itu, gitu ya. Kalau saya pribadi dalam pikiran saya dan keyakinan saya bahwa hal ini bukan plagiasi, juga bukan usaha untuk memanipulasi kemampuan akademik dari seseorang. Tentu apa yang kita hasilkan nantinya harus tetap kita pertanggungjawabkan secara akademik, keabsahannya, isinya, dan lain sebagainya. Hanya saja memang dengan cara ini nanti bahasa, kemudian cara penyampaian kita itu sudah mengikuti cara penyampaian komputer, begitu ya, cara penyampaian robot. Logika-logika yang disampaikan di dalam tulisan itu, urutan logiknya kebanyakan nanti akan sangat dipengaruhi oleh robot. Nah, mungkin itu sih yang menjadikan orang menjadi skeptik terhadap penggunaan aplikasi ini, gitu. Namun saya pikir kalau kita bisa membuktikannya secara akademik, terus di dalamnya itu juga alur-alurnya adalah alur berpikir kita, juga kita bisa menjelaskannya baik secara lisan maupun tulisan, saya kira ini bukan hal yang masalah gitu ya, hal yang menjadi masalah. Malah saya pikir ini menjadi terobosan yang akan sangat membantu para akademisi untuk mengembangkan ilmunya, karena tidak lagi berkutat pada hal-hal teknis seperti mencari data dan mencari referensi atau mengembangkan bahasa, malah lebih pada tinggal bersikap kreatif. Karena kadang-kadang ketika kita sibuk dengan mencari referensi, kemudian kita sibuk dengan mengurai kata-kata, kita lupa kreatif. Nah, dengan adanya alat ini, insya Allah kita akan bisa punya banyak waktu untuk berpikir lebih kreatif.
Oke. Sebagai persiapan yang harus kita persiapkan adalah pertama tentunya MS Word ya, seperti yang sudah ada dalam tampilan ini MS Word. Saya kira di semua laptop Bapak Ibu juga sudah ada. Yang kedua adalah akun ChatGPT. Nah, ChatGPT yang saya pakai adalah ChatGPT 3.5 dan ChatGPT 4. Nah, dua ini tidak bisa didapatkan secara gratis. Jadi kalau Bapak Ibu ingin yang 35 dan 4 ini silakan Bapak Ibu untuk berlangganan. Jadi kalau ini saya beli di Shopee ya, dan kalau dilihat di bilah kiri ini menunjukkan bahwa ChatGPT ini tidak hanya milik saya. Jadi dipakai oleh banyak orang. Jadi satu akun ini bisa sampai puluhan user gitu ya. Jadi ada seseorang beli akun dengan harga sekitar berapa, 300 apa 400 ribu gitu per bulan, kemudian disewakan ke banyak orang. Ini saya sewa dengan harga 60 ribu per bulan gitu ya. Nanti Bapak Ibu semisal Bapak Ibu ingin punya ChatGPT khusus untuk tim ini sendiri, monggo nanti melalui saya akan pesankan yang tidak diganggu oleh banyak orang gini. Karena nggak enaknya kalau banyak diganggu oleh banyak orang gini ini, kadang-kadang kita sudah bikin chat gitu ya panjang kemudian dihapus. Ya kita hidup dengan banyak orang, kadang-kadang ya ada aja yang iseng gitu ya. Hapus ini punya saya. Kebetulan saya lagi nulis tadi tentang hasil kegiatan dengan UGM. Ini beritanya gitu ya. Berita ini saya terbitkan di mana? Kumparan gitu ya. Jadi saya terbitkan di Kumparan. Jadi saya pakai ChatGPT untuk membuat berita dan konten-konten tentang Uniwara juga di ChatGPT ini. Oke, jadi seperti ini tampilan ChatGPT. Kita klik New Chat, maka akan muncul seperti ini. Kalau yang Bapak Ibu pakai yang tidak berbayar itu biasanya GPT-3. Kurang lebih sebenarnya penggunaannya sama, hanya saja kemampuan untuk logika berpikir komputernya mungkin lebih bagus yang 3.5 bahkan yang 4. Jadi teman-teman yang biasa coding komputer biasanya pakai yang GPT-4. Kalau saya nggak perlu karena cukup model bahasa aja dan taskingnya yang discussion gitu, saya cukup pakai GPT 3.5. Ini aja kadang-kadang tidak terjawab dengan baik gitu. Berikutnya adalah Humata AI. Ya, Humata AI. Humata ini fungsinya untuk apa namanya? Membaca jurnal, ya kok belepotan bahasanya. Jadi untuk membaca jurnal. Jadi sekarang ini teman-teman mahasiswa itu kalau ditugasi untuk review artikel atau jurnal, ini saya juga sudah punya akun yang berbayar juga, jadi tidak terbatas apa saja yang saya tanyakan. Jadi semisal kita masukkan di sini ya, ini ada artikel ilmiah, judulnya tentang Roadmap for Diffusion of Innovation in Healthcare. Kebetulan kemarin saya lagi nulis-nulis tentang difusi inovasi gitu ya di bidang pendidikan dan perpustakaan. Ketika saya cari literatur, saya pakai Humata AI ini untuk baca-baca literatur. Biasanya ini saya pakai untuk studi penelitian terdahulu. Jadi biar saya nggak perlu baca artikel ini menerjemahkan gitu ya, langsung bertanya aja di sini. Dan di sini apa isi penelitian ini? Nah bertanya seperti ini. Kemudian langsung dijelaskan dalam bahasa Indonesia. Kalau dia pas menjelaskan dalam bahasa Inggris. Makalah ini membahas tentang gitu ya. Kemudian apa
temuan penelitian ini bisa dijawab, jalan cepat gitu ya. Jadi ini yang kedua, Humata AI. Gitu. Kadang-kadang bisa jawab gitu, kadang-kadang nggak bisa, tapi dicoba aja. Penelitian ini lebih fokus pada pembahasan tentang potensi jebakan atau permasalahan mungkin ya dalam penyebaran informasi kesehatan. Oh, ini berarti bukan temuan ya, bukan penelitian, melainkan discussion. Oke, seperti itu. Ini Humata AI. Saya sendirikan biar enak nanti. Humata AI. Kemudian tadi kita punya ChatGPT. Dan yang terakhir, kita perlu install Zotero. Nah, ini namanya Zotero. Oke, kita masuk pada proses pembuatan tulisan. Kemarin setelah berdiskusi dengan Pak Rektor ada sebuah ide, nggak tahu ini nanti diterima apa enggak dalam forum. Yang jelas saya tulis dulu idenya. Idenya adalah akademisi Uniwara menggugat modernisasi pendidikan. Oke, menggugat modernisasi pendidikan. Jadi konsep yang diangkat oleh Pak Rektor kemarin mengkritisi gitu ya, membuat sebuah tulisan yang mencoba untuk mengkritisi berbagai macam kebijakan dalam kurikulum pendidikan utamanya yang sedang dilaksanakan di Indonesia. Seringkali mesti rujukannya adalah asing gitu ya. Pendidikan di Finlandia, pendidikan di negara maju, 21 century, kemudian apa ya, Jeff Dyer itu ya, ada sebuah tulisan gitu yang dikembangkan oleh Jeff Dyer tentang pembelajaran abad 21 itu yang diangkat kemudian menjadi ruh dari pembelajaran yang sekarang. Bahkan sekarang ada lagi kurikulum merdeka dengan banyak variasi dan aplikasi-aplikasi baru yang diterapkan di dalamnya. Ada plus, ada minusnya. Kadang-kadang mungkin Bapak Ibu senior yang sudah paham benar tentang pembelajaran, tentang pendidikan, ini merasa risih gitu ya. Kok dibuat kayak gini pendidikan gitu. Kok emangnya pendidikan yang dulu salahnya apa gitu. Karena kan seringkali ketika sesuatu yang baru itu dihadirkan, maka yang dimunculkan adalah ini caci maki dulu terhadap pembelajaran yang sebelumnya. Ya mereka nggak sadar ya kalau mereka itu jadi ya karena pendidikan zaman dulu gitu ya. Mungkin pendidikan saya adalah pendidikannya ala Pak Suwadi gitu ya pada zaman dulu gitu yang menjadikan saya sekarang. Tapi entah kenapa masyarakat ini agak antipati gitu ya terhadap pembelajaran yang lampau, metode-metode pendidikan yang lampau, kemudian mencoba memperbarui dengan yang sekarang, yang mungkin di dalam pandangan Bapak Ibu yang nggak bagus-bagus amat juga, dan ya dari dulu juga seperti ini, emang bedanya apa gitu ya. Jadi seperti itu konsep awalnya gitu ya. Semisal yang mau saya kritisi adalah apa ya, terlalu mendewakan praktik daripada teori. Seperti ini. Mungkin ini yang dalam pikiran saya sekarang ya. Jadi pembelajaran sekarang itu terlalu mendewakan praktik daripada teori. Gitu. Apakah sebenarnya
teori itu nggak penting gitu ya. Ya mungkin ya penting juga gitu loh. Tapi kok sekarang ini seakan-akan semuanya nggak boleh teori gitu ya. Seakan-akan guru itu boleh menjelaskan di depan. Guru yang menjelaskan itu kuno gitu ya. Yang boleh menjelaskan Google gitu. Mungkin seperti itu. Jadi kurikulum yang terlalu mendewakan praktik daripada teori. Nah, tapi saya bingung ini. Saya mau nulis dari mana gitu. Yang jelas idenya ini. Nah, karena saya bingung, maka saya bisa open chat gitu ya. Dengan AI. Saya ingin menulis artikel esai tentang kurikulum pendidikan yang berlaku di Indonesia. Hal yang ingin saya kritisi, komputernya nyandet-nyandet ya. Hal yang ingin saya kritisi adalah kurikulum terlalu mendewakan. Oke, sementara ini aja dulu. Ya curhat ini. Nah, ini saran yang ditawarkan oleh AI terkait isi tulisan kita. Jadi kemampuan komputernya juga ditagih di sini. Kalau laptopnya lemot seperti punya saya ini ya kadang-kadang nyantol-nyantol juga. Pentingnya keseimbangan. Dampak terhadap pemahaman mendalam. Kita baca dulu. Pendahuluan. Oke, seperti ini. Ya. Misalnya kurang seret kok, kurang sip ya. Regenerate aja, nggak apa-apa. Nah, ini bagus. Mengajak kita berpikir kritis. Yang pertama, dia mendefinisikan tentang mendewakan praktik. Gitu ya. Namun, kekhawatiran muncul ketika kurikulum terlalu fokus pada praktik, ada resiko ketidakseimbangan. Anak-anak nggak paham teori, tiba-tiba praktik gitu aja. Tidak memiliki pemahaman yang mendalam. Dan dampak terhadap pembelajaran siswa. Itu ya. Kerangka teori ya. Ini kerangka teori, bukan kerangka teori, kerangka isi esainya. Dampak terhadap pembelajaran siswa, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, solusi dan rekomendasi. Oke, ini bagus. It's better. Kita lebih suka ini, gitu kan? Jawabannya tadi tidak hilang kok. Nah, di sini yang pertama, ini yang kedua.
Saya pilih yang kedua. Lebih esais ya, judulnya lebih esais. Oke, saya masukkan sini. Pastenya paste spesial. Tidak usah ada paste biasa, tidak apa-apa. Kita edit. Nyantol ini. Oke, pastenya paste spesial ya. Nah, paste A, paste spesial. Kalau sudah ada di sini A, kalau tidak ada maka pastenya itu nanti dipilih yang unformatted text. Ini, itu di sini. Oke, kita lanjutkan. Seperti ini isi kerangkanya. Kurikulum yang terlalu mendewakan daripada teori. Mengkaji keseimbangan antara praktik dan teori dalam kurikulum pendidikan. Mungkin karena sambil merekam ya. Mungkin karena sambil merekam jadi laptop saya juga jadi lemot nih. Semoga aja sampai terakhir nanti selesai. Nah, seperti ini. Ini bisa kita buat seperti ini loh, Bapak. Nah, set. Gitu ya. Jadi kita buat judul dalamnya. Nanti isinya yang mau dikerjakan oleh Bapak Ibu ya bebas sesuai dengan ekspresi ide dari Bapak Ibu. Ini saya pakai ini aja dulu. Pendahuluan saya kira tidak perlu menjadi subjudul. Bagus kan? Nah, berikutnya ini bisa ditambah biar tidak muncul merah-merahnya, saya jadikan bahasa Afrika di sininya biar nggak mengganggu. Oke. Di sini mungkin nanti setelah selesai ini ya sebagai pendahuluan, mungkin saya akan coba untuk menuliskan tentang perubahan. Saya beri tanda di sini ya. Perubahan kurikulum di Indonesia. Terus kurikulum terbaru, kurikulum merdeka. Mungkin perlu dijelaskan gitu ya. Tapi juga kita bisa bertanya sama AI-nya. Misal bagaimana secara perkembangan
atau perubahan kurikulum nasional di Indonesia. Nah, kita nggak tahu ya, dia bisa jawab apa enggak, kita lihat aja. Nah, ini nih masalahnya kalau kita punya akun yang rame-rame. Gitu. Kan dia ngaco dia. Dan kadang ngaco juga jawabannya, nggak selalu benar ya. Sampai di sini. Kita perlu cek kalau yang seperti ini. KPK tahun berapa? Kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP 2006. Sini kok 2004. Ini kan ngasal ya. Ya, oke, berarti hal-hal seperti ini tidak bisa kita pakai di ChatGPT. Ya, harus kita cari di source yang lain. Oke. Kembali ke ChatGPT, nanti aja itu kita isi. Yang penting apalagi ketika disuruh ini ya, jawab kurikulum merdeka ya, bisa nggak dia jawab itu? Nggak bisa dipercaya ini, untuk sejarah kurikulum nggak bisa dipercaya. Mungkin kita cari nanti dari data yang lebih bagus. Kalau jelaskan tentang kurikulum merdeka. Nah, oke, berarti ngaco. Bukan tahun 2019 baru yang jelas. Tapi memang disampaikan atau diperkenalkannya memang dari 2019. Oke, untuk hal penjelasan tentang Kurmer ini bisa kita skip. Nanti perlu untuk identifikasi data yang lebih valid terkait kurikulum, nanti kita cari. Nah, next aja. Kalau nggak ada kita tandai merah, karena nggak mungkin untuk dikerjakan sekarang gitu ya. Jadi ditinggal aja, nggak perlu dipikir sekarang. Gitu. Nah, kita coba untuk memparafrasekan tentang mohon maaf kalau tersendat-sendat ya. Jadi yang saya ulangi, yang ini tadi di merah aja, kita kerjakan nanti karena sifatnya itu informasi yang faktual ya, info faktual, tidak bisa di paraphrase atau dinarasikan menggunakan logika gitu ya, apalagi menggunakan logika komputer gitu. Ini aja kita paraphrase. Jelaskan lebih lanjut terkait poin mendewakan
praktik. Ini kita copy di sini. Oke, jadi yang data tadi itu ini kita copy masuk ke sini. Kalimat perintahnya jelaskan lebih lanjut tentang poin mendewakan praktik posisinya. Jadi kita lihat bagaimana hasilnya. Oh, dia pakai poin. Mungkin jangan jelaskan stop gitu ya. Jadi kalau kita tadi ada masalah, kita stop dulu. Terus di sini ini ada tanda tulis gitu ya, edit gitu, di sebelah sini. Nah, ini jelaskan, kita ganti. Ya Allah, lemot banget komputernya. Kita ganti narasikan. Oke. Kita ganti narasikan. Oke, save. Ini tadi ya, untuk mengubah. Jadi kekuatan dari ChatGPT ini tergantung pada RAM laptopnya plus internetnya. Jadi internet bagus, RAM bermasalah, ya chatnya bermasalah. Laptopnya bagus, internetnya bermasalah, ya chatnya juga bermasalah. Nah, ini jadi menjelaskan tentang mendewakan praktik. Kita baca. Pendekatan praktik dalam kurikulum pendidikan telah mendapatkan perhatian yang semakin besar. Oke. Oke, bagus. Kita pakai tulisannya. Kita tambahkan di sini pasta spesial. Oke. Selalu yang bermasalah adalah jarak ini ya. Antar paragraf ini selalu ada jarak yang cukup lebar. Jadi kita perlu menghapusnya manual. Ya, ada usaha dikit, tapi yang penting tulisannya lengkap. Next. Ini. Narasikan lebih lanjut tentang kekhawatiran. Isinya jangan lupa dimasukkan juga. Oke. Copy paste ya di sini ya, terus enter. Kita lihat ke bawah. Masih mikir dia. Oke, udah masuk. Oke, ambil baca, tadi saya sudah baca. Bagus juga. Kita paste spesial. Oke. Ketika kita masukkan kayak gini ini sambil dibaca ya Bapak Ibu, takutnya ada konjungsi-konjungsi yang nggak pas. Nah kayak gini ternyata, aduh, katut dikopas itu ya. Pertanyaannya tadi kita hapus saja. Sepertinya ini RAM saya bermasalah.
recordingnya tetap jalan tapi namun perlu, nah ini kan tidak pas. Ternyata ini terkopas juga yang atas ya. Nah, pendekatan praktik ya kan, terkopas kak, kadang tangannya ngatut-ngatut nih. Udah ini. Nah dari sini ke sini konjungsi namun ini udah nggak perlu, hapus saja. Nah pas jadi kalimatnya seperti. Nah jadi Bapak Ibu tinggal kopas aja nanti terus, selama komputernya enak, internetnya enak, ya lancar. Kalau pas nggak enak seperti punya saya ini ya jadinya lama. Oke, setelah selesai semua nantinya sampai kesimpulan, problematikanya di sini adalah ini nggak ada rujukan Bapak Ibu, nggak ada rujukan. Maka bagaimana kita menyiasati untuk memasukkan rujukan? Di dalam kalimat-kalimat ini tadi, paragraf-paragraf tadi ini, terkandung hal-hal yang bersifat teoritis dan yang bersifat opini. Anggaplah opini-opini ini adalah opini Bapak Ibu. Jadi tidak perlu untuk dicarikan referensinya. Tetapi contoh misalnya di sini. Pendidikan yang berfokus pada penerapan praktis memiliki potensi untuk membawa dampak positif yang signifikan terhadap dunia kerja. Ini teori. Anggap aja ini teori. Maka kita carinya kita buka di Zotero siap ya. Ini Zoteronya siap. Sudah diinstal, nanti secara teknis Zoteronya saya jelaskan di luar video ini aja. Kalau sembari teknis juga lama. Oke, kita masuk ke mungkin ini mengganggu, saya hapus-hapus dulu. Oke, saya kopas tadi pernyataan yang ada di sini yang saya anggap teori, saya kopas di Google, tapi cari Google Scholar dulu. Scholar Google dulu, kita masuk ke Google Scholar. Nanti tambah satu aplikasinya ya, Google Scholar. Kita masukkan sini, enter. Nah, logika komputer ini adalah ketika kita memasukkan kalimat ini, maka yang paling awal di atas ini adalah naskah artikel yang paling memiliki kemiripan terbanyak dengan kalimat ini, gitu ya. Di sini ada tandai dampak positif, ya, dari workshop, gitu ya, mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di dunia nyata. Itu hal ini bisa kita ambil sebagai kutipan. Loh, kebetulan ini punyanya Nunu Indarti dan Nurusoba. Nah, cocok. Kebetulan ya, jodoh memang dengan Pak Nurus ini berarti. Berarti kita merujuk tulisannya Prof. Nurus. Nah, sip. Masuk ini. Kebetulan sekali ya. Nah, hebat. Jadi diurutkan menurut relevansi. Memang relevan memang tulisannya Pak Nurus berarti ya. Luar biasa. Pakai rujukan tulisannya Pak Nurus. Loh, Bu Nun, Pak Nurus, Bu Putri. Ya, sip. Kita rujuk. Kita view PDF-nya. Ups, sorry. Ini ada kesalahan.
Saya pindah dulu ke sini. Kebetulan di sini sudah, nah ada Zotero-nya. Kalau di situ tadi belum. Jadi pakai Google Chrome yang sudah terinstall Zotero Link. Saya pindah ke situ ya. Nah, oke, Bajang Jurnal tulisannya Pak Nurus, mantep nih. Oke, kita tunggu dulu terbaca semua, karena kalau tidak terbaca semua, kalau tidak tampil semua, nanti yang di link oleh Zotero, nah ini nanti diklik ke Zotero gitu ya. Nah, udah masuk semua di sini, udah terbuka semua. Saya akan klik di sini Zotero, save to my library. Oke, nah, di masuk ke my library, sudah kan, sudah masuk. Sekarang kita panggil, nah ini sudah masuk. Tuh, kok error? Coba kita cek workshop, masuk ke Zotero ya. Mana tadi terbacanya? View of, nggak terbaca bagus ya. Kita ulangi. Kita hapus dulu yang ada di sini. Atau kita bikin library baru ya. New group. Nah, ini new collection. Kita ketik di sini menulis bersama Uniwara. Oke, kita punya kosong di sini biar enak nanti nyimpennya. Nah, akan muncul yang terbaru kan, dia akan saving. Ya, problemnya seperti ini memang kadang-kadang ketika kita masukkan data dari Zotero, dari jurnal ke Zotero itu nggak mesti berhasil. Ketemunya snapshot ya. Oke. Atau cara yang lain, kita bisa memasukkan secara manual, atau ya kita download aja. Nah, ketika download, dia akan masuk ke download ya. Refresh dulu. Nah, ini sudah masuk jurnalnya. Terus kita drag masuk ke Zotero. Kita paksa masuk ke sini. Itu cara yang kedua. Jadi kalau tidak secara otomatis kita masukkan dari Chrome ya, kita klik itu saja sebenarnya udah beres. Terlebih kalau yang penerbit jurnalnya itu tadi yang rajin ya dalam memasukkan metadata, maka diklik sekali aja dia udah masuk. Tapi jika tidak, maka kita bisa memasukkan secara manual. Gitu. Ini tadi PDF-nya kita masukkan ke sini, terus kita linkkan. Nah, ternyata juga nggak berhasil. Artinya memang terkendala di metadata jurnalnya. Tidak apa-apa, maka kita pakai ini. Artinya jurnalnya kita baca manual, ya. Kita pindah informasinya ke sini.
Ini diklik, yang sebelah sini diklik sampai full name gitu ya. Nah, karena di sini tulisannya kan full name. Kita masukkan nama Pak Nurus. Oke. Sama. Kemudian ditambah. Sebelah kanan sendiri ada tambah. Oke. Putri Ayu Anisatus Salihah. Ini kok jadinya agak berbeda ya. Tadi di depan tulisannya Bu Nunu di nomor 1, tapi di jurnalnya jadi nomor 3. Ya, semoga tak mempengaruhi nanti ketika penilaian. Plus lagi, kurang 1 orang. Bu Nunu. Oke. Nah, seperti ini mereka urutannya nama full ya, full name ya. Terus kita klik yang separate name. Nah, otomatis sobahnya di depan, salihahnya di depan, indartinya di depan. Ini yang kita butuhkan untuk format APA. Jadi formatnya kita pakai yang jadi beberapa penerbit atau yang lainnya, Mendeley ya. Biasanya Bu Ana itu sukanya yang Mendeley. Kalau saya tidak bisa pakai Mendeley. Misalnya ini Sutiro ya, saya pakai Sutiro. Kurang dikit. Ini kita kopas masuk. Oke, udah masuk. Ininya diganti tadi website ya, atas tadi ya item type, bukan website melainkan jurnal artikel. Nah, sehingga isiannya sesuai dengan jurnal. Publicationnya adalah Jurnal Pengabdian Mandiri. Kopas juga. Kurang i-nya. Nah, Jurnal Pengabdian Mandiri volume 2 nomor 7. 2 nomor 7 page nomor 1549 ya, 1549 sampai 1556. 558 557. Wow. Nah, Juli 2023 jurnal abbreviation-nya GPM, language-nya Indonesia, kemudian kalau kita lihat DOI ya, jadi biasanya ada jurnal itu yang sudah terindeks itu biasanya pakai nah ini. Jadi kita cari DOI-nya. Kalau ada kita masukkan, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Jadi ISSN yang online kita copy juga karena dibutuhkan di metadata. Jadi ini kita mengisi metadatanya. Yang online aja dah. Di aksesnya ini sekarang DOI-nya tidak ada. Oke, saya kira cukup ya. Ini. Nah, berikutnya kita panggil workshop pembelajaran. Ini kita hapus yang tadi. PDF-nya nggak ngaruh, nggak penting. Ternyata
Ini aja udah masuk, workshop pembelajaran berdiferensiasi. Maka kita masukkan ke, nah sini. Atau kalau memang ini mau ditumpuk gitu ya, ini juga nanti dicari rujukannya. Kita bisa ditaruh di sini. Zotero, add edit citation. Nunggu dulu, prosesnya agak lama. Oke, kita pilih APA 7 edition. Language-nya bahasa Indonesia. Nyantol-nyantol terus ini, bikin lama. Language-nya Indonesia. Field-nya recommended, oke. Mana ini? Sampai muncul di sini ada kotak merah. Nah, ini. Kita panggil by judul atau by penulis. Katakanlah tadi saya ingat Pak Nurus ya. Nah, ada satu tulisan Pak Nurus di sini. Soba et al. 2023. Oke, seperti ini, Bapak Ibu. Dia otomatis sudah masuk di sini sebagai rujukan. Nah, kita mau nambahi ini, biar paragraf ini nggak miskin-miskin rujukan gitu ya. Kita nambahi di tempat yang lain kalimat ini mungkin yang kita ambil. Nah, kita cari lagi. Nah, agak usil ya, kita coba pakai bahasa Inggris. Jadi wow, ini hampir 1 jam. Apa namanya, belajar itu pelan tapi pasti. Itu biar dia terjemahkan dulu. Nah, tujuannya di sini adalah kita mencari rujukan berbahasa asing. Tidak selalu rujukan berbahasa asing itu ditulis oleh orang asing sih, kadang-kadang orang Indonesia juga, tapi biasanya jurnal-jurnal yang berbahasa asing ini yang bagus. Jadi jurnal dengan bahasa standar yang ditetapkan PBB, yang gitu tulisannya di sister kita itu. Nah ini, the role of work experience in the future employability, gitu ya. Jadi pengalaman kerja pada peran pengalaman kerja pada kebekerjaan gitu ya, kemampuan untuk bekerja pada lulusan higher education. Ini kayaknya cocok, kayak pas gitu. Jadi kontrol klik, maka dia akan masuk ke sebelahnya. Jadi kalau klik itu jangan langsung klik, tapi kontrol plus klik. Nah, kalau yang seperti ini Bapak Ibu, Wiley Online Library, kebanyakan tinggal klik Zotero aja beres. Tuh, kita coba ya, berhasil apa enggak. Kita klik PDF-nya, biar dia view dulu, full artikel. Oh, ternyata nggak boleh akses, harus bayar. Tapi enggak masalah, kita masih bisa mencitasi. Kita coba pakai klik Shift to Zotero. Bisa langsung apa enggak? Oke, the role of work. Kita lihat. Nah, wow, udah lengkap. Jadi nggak perlu lagi kita masukkan metadata secara manual. Oke, kita masukkan ke ini ya, work experience. Kata kuncinya katakanlah work experience. Nah, yang ada kata soba ini tadi, nah kemudian dia otomatis akan ngeblok di situ. Kita tambahkan add edit citation.
Loadingnya lama, sabar. Nah, kita ketik di sini kata kunci work experience. Ternyata ada 2 ya. Nah, ini yang kita pakai. Role of work experience in the future. Oke. Enter ya. Oke, itu enter maksudnya. Nah, di sini akan otomatis Bapak Ibu membaca paragraf ini diambil dari 2 rujukan ini. Nah, ini tuh. Silakan Bapak Ibu lakukan hal yang serupa pada rujukan-rujukan lain, tentunya yang kalimatnya dirasa berisikan teori gitu ya. Bukan pendapat, anggaplah ini. Jadi kalau di dalam artikel itu atau kita biasa menulis itu, paragraf pertama dan keberapa biasanya itu adalah ide atau gagasan kita. Atau di terakhir nanti di tengah-tengah nanti misal ini adalah gagasan kita, maka mungkin di bawahnya adalah rujukan gitu ya. Zaman sekarang itu sudah tidak tidak zamannya lagi untuk membeda-bedakan mana yang ide kita, mana yang rujukan, karena setiap kalimat kita harus didukung dengan rujukan. Nah, maka kalau zaman dulu kita nulis ide dulu, kemudian menurut ini, menurut Tatang Sutarna 2025 dalam buku ini, itu udah nggak zaman. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu nulis seperti itu, maka tingkat plagiasinya akan tinggi. Karena rujukan itu dibaca sebagai plagiasi. Nah, ini kan problem yang kita hadapi sekarang. Maka ya sudah nggak perlu rujukan langsung. Kalimatnya sudah kita buat, carikan aja rujukannya. Itu Bapak Ibu. Nah, setelah semua nanti diberikan rujukan, di bawah bab kesimpulan kita bisa tambahkan rujukan. Di bold gitu ya. Nah, tinggal dimasukkan add bibliografi. Ditunggu. Otomatis apa yang kita pakai tadi akan keluar di sini. Ya kan? Hellier dan Nurusoba. Tinggal Ctrl 1. Nah, setelah diblok, klik Ctrl 1. Ctrl 1 itu artinya paragrafnya 1 spasi. Kalau Ctrl 2, paragrafnya 2 spasi. Ctrl 5, paragrafnya, nah pasti mikir 5 spasi, 1,5. Jadi untuk paragraf 1,5 itu Ctrl 5. Nah, jadi karena dia otomatis paragrafnya itu 2 ya, atau double spasi, maka kita buatkan di sini Ctrl 1. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi rujukan Ibu udah nggak mikir lagi mau diisi apa. Karena sudah sesuai logikanya, ketika tulisan ini cocok dengan tulisannya Pak Nurusoba dan Hellier ini tadi, ya sudah. Berarti rujukannya itu, pendukungnya itu. Jadi kita tidak perlu menulis rujukan langsung, karena rujukan langsung akan berpotensi dibaca sebagai plagiasi. Nah, sudah 1 jam ide di atas ini, kemudian muncul judul utama, ide utamanya, ini ide bersama, akademisi Uniwara menggugat, ide saya kurikulum terlalu mendewakan praktik daripada teori, kemudian ide yang ditawarkan oleh ChatGPT seperti ini, mengkaji keseimbangan antara praktik dan teori dalam kurikulum pendidikan di Indonesia. Bahkan dia juga tahu ya aturan penulisan judul besar kecil. Nah, yang ini bagaimana ya, nanti kita carikan. Kita carikan di internet, kemudian kita kopas. Setelah kopas nanti diparafrase. Mungkin saya lanjutkan aja ya, tinggal dikit aja. Contoh yang ini, perubahan kurikulum di Indonesia. Tadi sepertinya ada. Kita cari dulu ininya.
naskahnya. Sejarah pergantian kurikulum sudah ditulis di Kompas ini. Nah, seperti ini. Yuk. Dah. Coba kita kopas. Ini kita masukkan di AI biar dia baca, kemudian buatkan tulisan untuk kita. Coba kita kopas di ChatGPT. Nah, kalau di Kompas selalu seperti ini. Ini ada, memang nggak boleh dikutip. Oh, nggak bisa di Kompas ya kalau ini. Oh. Oke, kita coba lagi. Kok nggak boleh di Kompas ya? Oh, bisa. Tapi ini harus dihapus. Pelan-pelan berarti. Ya, berarti kita kopas dulu ke Word ya. Jadi harus sabar. Banyak iklannya. Udah nggak bisa dikopas, banyak iklan. 2023. Waduh. Nah, ini jadinya rapat ini. Ini kurikulum 1 dan kurikulum yang kedua. Nah, mesti sabar sepertinya kalau mau ngopas-ngopas. Terus kurikulum yang ketiga,
Sepertinya ada banyak ya kurikulum ya. Wow. Ini kurikulum yang ketiga. Ini kurikulum yang keempat. Terus lagi. Kurikulum ke-9, kurikulum ke-10 2013. Nah, 2013-nya enggak ada ya penjelasannya. Saya carikan juga sekalian. Apa itu kurikulum merdeka? Katakanlah ini. Oke. Oke. Kita sekarang sudah dapat ya. Langsung bahkan sejarah kurikulum sampai kurikulum merdeka. Nah, ini kan dari internet ya Bapak Ibu. Kalau kita pakai itu jadi masalah, nanti jadi plagiasi. Kita copy dulu ke ChatGPT. Jangan di sini, ini tadi sudah dipakai untuk kerangka, nanti terpengaruh oleh jawaban dari di sini. Itu bikin baru enggak apa-apa. Kita masukkan tulisan semua ini tadi, enter.
Biarkan dipahami dulu. Oke. Berdasarkan informasi di atas, buatkan narasi terkait sejarah kurikulum di Indonesia. Terus cukup? Kalau tidak, bisa regenerate Bapak Ibu. Coba lagi. Oke, mungkin ini yang paragraf terakhir nggak perlu. Cukup sampai puncaknya. Kita copy, masuk ke sini, enter setelah ini tadi. Nah, terus, maaf, paste, lo kok ikut miring, ada kesalahan, bold. Nanti untuk mengklaim citasi, monggo dilakukan seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Perubahan kurikulum di Indonesia. Oke, sudah. Kemudian masuk kepada kurikulum merdeka. Agak nyelentik titik ya, saya sebutkan sebuah agak nyentil dikit, nanti saya tambahin biar ini terasa lebih esai gitu kan, agak nyindir gitu ya tulisannya. Kurikulum merdeka, sebuah perubahan atau perubahan pendidikan, atau gimmick ya, gimmick itu pura-pura gitu ya, yahanu-yahanuan dalam bahasa Pasuruan. Tulis misalnya di sini saya tulis pendidikan yahanu ya gak apa-apa gitu, terserah saya. Kemudian jelaskan tentang kurikulum merdeka. Nah, Bapak Ibu sambil ini bisa dilihat di sebelah kiri ini, kan tadi banyak kok tiba-tiba hilang. Termasuk tulisannya saya ikut hilangkan juga itu. Jadi kalau punya akun bareng-barengan gitu itu resikonya ya dihapus seperti itu.
Ini tentang kurikulum Merdeka. Atau langsung aja saya buat dalam bentuk esai ya. Narasikan tentang kurikulum Merdeka. Posisikan sebagai seorang kritikus yang anggap kurikulum ini sekadar gimmick agar seakan-akan kurikulum di Indonesia sudah modern. Coba, mampukah dia membuat? Kurang bagus, kita ulangi. Nah, sip, ini udah jadi esainya. Ini tinggal dihapus yang tadi kan informasinya. Jadi tetap AI itu perlu sumber Bapak Ibu, sumber informasi. Kalau kita tidak memberikan informasi yang valid atau yang lengkap, komprehensif gitu ya, jadi nggak akan bisa mikir. Tapi kalau kita udah masukkan informasi yang valid, ya bisa mikir, diajak bikin esai, mengkritisi, mendebat. Itu sesuatu yang mudah bagi AI. Nah, udah selesai. Nah, saran saya agar tidak hilang seperti yang terjadi ini tadi hilang Bapak Ibu tulisan kita ini di awal. Maka ini nanti gimana nih? Penjelasan untuk ini malah kepotong gitu ya. Saya harus mengarahkan lagi pada AI untuk berpikir tentang chat saya ini tadi. Maka sebaiknya memang dari awal chat GPT-nya itu mandiri Bapak Ibu. Punyanya sendiri, dan kemarin sudah saya tanyakan untuk per 1 bulan penggunaan chat GPT digunakan oleh banyak orang, unlimited itu ya. Harganya sekitar berapa, 350.000 ya. Mungkin kita bisa urunan Bapak Ibu ya, biar punya chat GPT 1 bulan loh itu. Nah artinya kalau sudah disewakan 1 bulan ya ayo dimaksimalkan untuk mengerjakan itu dalam 1 bulan ini. Seperti itu yang bisa saya sampaikan sebagai teknisnya untuk mengerjakan atau mempercepat kita dalam membuat esai atau tulisan apapun, bahkan tesis, disertasi, skripsi, dan lain sebagainya. Bisa saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.